90% berisi. Oh
Luar biasa, mari salam kiri kanan
Mari kita bersatu dalam doa. Sukacita Natal pada malam hari ini begitu kami rasakan, dan indah dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati kami juga yang akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati jemaat-jemaat umat-umat Tuhan di tempat ini. Apapun pekerjaan sampaikan Tuhan yang buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan siap memberi. Bersama-sama kita katakan amin. Kesediaan Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Alwan Saragi, Sarjana Teologi, Master Ministry, untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan Bapak Ketua Panitia Natal, Bapak MT Nadea, untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan Bapak D. Sarumaha, mewakili Ketua FA, untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan Ibu S. Waru, mewakili pengerja, untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan Bapak J. Huta Barat, mewakili jemaat, untuk menyalakan lilin. Kami minta kesediaan anak kami Nelvina Bulu, untuk mewakili pemuda, untuk menyalakan lilin.
Dan yang terakhir kami minta anak kami Israel Saragi untuk mewakili anak sekolah minggu untuk menyalakan lilin. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pembagian lilin, kita akan tetap. Saya mohon, adakah di antara Bapak Ibu panitia yang bisa mematikan lampu? Kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Saudara, Sang Gembala Agung boleh menghampiri kita. Sikiara bataka abang, hora bataka saudara abang. Biar di malam Natal ini kita berjumpa dengan Tuhan, supaya setiap jiwa kita boleh mengalami pembaharuan, disukakan oleh Tuhan. Hora bataka nama saudara bala. Mari buka mata hati, angkat suara sembah, siara bataka bala, berikan penyembahan. Kalau orang Majus memberikan emas, perak dan kemenyan,
saja. Kami tidak mau gagal dalam penyembahan ini. Kami tidak mau gagal di malam ini. Kami mau memeluk Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu, kami harus. Terima kasih sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menggembalakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan karena kuatkan kami. kasih Engkau sudah tolong kami. Kami boleh ada berdiri, bernapas sehat, dipelihara sampai malam ini. Semua karena Tuhan yang menolong bagi kami. Terima kasih. Biarlah nama Yesus terukir indah di hati kami. Nama itu yang termeterai di hati ini. Tidak ada nama lain, nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur punya nama Yesus. Kami bersyukur punya
terima Yesus. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Orang kita kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oke, baik saudara, kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal yang pertama ayat yang 46 sampai 47. Lukas pasal yang pertama ayat yang 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengakuan Maria setelah dia dijumpai oleh malaikat. Malaikat itu langsung menampakkan diri di rumah. Nah, saudara, bagaimana malaikat menampakkan diri di rumah Maria? Lukas pasal 1 ayat 8 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat berikutnya berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Maria bertemu dengan malaikat, Maria mendapat pesan bahwa dia akan mengandung
dan harus memberikan nama yang dikandungnya itu adalah Yesus Kristus. Saudara dengar, ya, setelah itu maka Maria berkata, saudara, hatiku, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bapak Ibu, Natal itu adalah sukacita. Natal itu adalah kegirangan. Natal itu adalah kabar baik, di mana Tuhan Yesus bukan sekedar hadir ke dunia ini, tetapi Dia hadir dalam hati kita. Saudara, kalau kita merayakan Natal, jangan lupa esensinya. Jangan lupa poin pentingnya, bukan perayaannya, tetapi bagaimana Allah yang hadir di tengah-tengah kita itu nyata memberikan penyertaan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kamu. Nah saudara, di tahun-tahun yang akan datang kita butuh penyertaan Tuhan. Nah saudara dengar bahwa keadaan dunia ini semakin apa? Semakin menekan, saudara. Semakin tidak baik. Saudara lihat bagaimana baru-baru ini, saudara, Presiden kita berpidato, saudara. Dia berkata bahwa keadaan daripada perekonomian dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan diprediksi, saudara, bahwa tahun akan datang atau tahun 2013 adalah tahun ke-8. Nah, tahun ke-8, saudara. Nah, jadi saudara dengar, banyak orang memprediksi tahun yang akan datang itu tahun-tahun yang mengerikan, gitu. Nah, belum lagi saudara selesai corona, sampai sekarang ini corona masih ada. Corona saja begitu menakutkan bagi manusia, saudara. Kurang lebih 3 tahun kita sudah berhadapan dengan corona. Dan puji Tuhan karena anugerah Tuhan, ya kita hidup sampai sekarang ini. Banyak orang dipanggil Tuhan, tapi kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara dengar, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, saudara, tapi artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain, saudara. Itu sebabnya kita harus responi Natal kita hari ini, malam hari ini, saudara, bahwa Tuhan datang memberikan jiwa yang bersuka kepada kita. Banyak orang akhir-akhir ini tertekan jiwanya, saudara. Ya, tidak bisa tertawa, seolah-olah sukacita itu berkurang dalam kehidupannya. Mungkinkah itu karena sakit penyakit, mungkinkah itu karena keuangan, atau bisnis mereka sudah tidak bangkit-bangkit. Siapa yang hari-hari ini mengalami seperti itu? Ya, keuangannya tidak bangkit-bangkit. Nah dengar, kalau kau terganggu, jiwamu terganggu, tidak bersukacita karena keuanganmu, tidak mengalami terobosan, saudara. Dengar, malam hari ini engkau perlu datang dan berjumpa dengan Yesus. Yesus adalah gembala agung yang menggembalakan. Satu ayat yang mau saya seringkan bagi kita lagi, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-24, 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 berkata begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara lihat, yang kita sembah di malam Natal ini bukan Yesus yang sebagai bayi lagi, gitu ya, tapi Dia adalah Allah yang sudah menjadi gembala agung kita. Dan gembala agung itu, Alkitab berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu tempat di mana tidak ada kekurangan di sana. Amin. Rumput hijau, rumput segar. Dan berikutnya, saudara, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, banyak orang hari-hari ini tidak tenang hidupnya. Karena apa? Sebenarnya dia membutuhkan air. Dia membutuhkan air surgawi, air yang mengalir dari Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, setiap kita tidak ada yang pulang sebelum mengalami lawatan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita dilawat oleh Tuhan, saudara. Nah, kalau kau belum mengalami jiwa yang tenang, minta air itu kepada wanita yang
ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur wanita Samaria. Yesus berkata, pada air kehidupan. Saudara lihat ini, Yesus menggembalakan kita, dia memberikan kita atau membawa kita ke air yang tenang. Saudara, bukan air yang berarus kuat, tetapi tenang. Kita bisa minum sepuasnya. Kalau Tuhan memberikan air, bukan air yang keruh, bukan air yang berbakteri, tetapi air yang steril yang memberikan kehidupan. Amin. Jadi jiwa kita harus hidup menghadapi 2023, saudara. Apapun kata orang lain, mungkin tahun depan tahun kegelapan, itu bagi mereka. Tetapi dengar, Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 60, saudara. Yesaya pasal yang ke-60 berkata begini. Bangkitlah, ayat 1, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dengar, kegelapan boleh saja menutupi bumi. Tahun kegelapan mungkin boleh saja, ya. Tetapi saudara, dan juga dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, firman Tuhan memberikan satu jaminan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi tuntutan bagi kita orang Kristen, walaupun di zaman kegelapan, kita harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Di dalam diri kita ada terang. Orang percaya adalah terang bagi kegelapan, saudara. Dunia ini mungkin gelap, dan memang Alkitab juga berkata begitu. Menjelang Kristus datang kedua kalinya, dunia ini semakin kacau. Orang-orang tidak suka beribadah, anak-anak akan melawan kepada orang tua. Nah itu kata firman Tuhan, cinta akan uang di mana-mana. Ya saudara, manusia akan lebih mencintai uang, tidak hormat kepada Tuhan. Itu keadaan yang gelap. Tapi kita yang duduk malam hari ini, saya mau berdoa kepada saudara supaya terang Tuhan itu terbit atas kita. Amin. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 berkata begini, kamu adalah terang dunia. Dunia yang gelap ini butuh terang. Terang sekecil lilin ini pun akan bisa dilihat orang. Jadi di tahun depan, ayo Bapak Ibu, mari jadilah terang. Amin. Ya, kenapa bisa kita jadi terang? Karena Yesus yang kita sembah, Alkitab berkata, Dia adalah terang dunia. Nah, jadi saudara dengar, sekali lagi, kalau jiwa kita gundah gulana, kalau jiwa kita khawatir, kalau jiwa kita ketakutan, kalau jiwa kita merasa kering, datanglah kepada Gembala Agung. Yesus adalah Gembala Agung. Karena di dalam Mazmur berkata begini, saudara. Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga berkata begini, Dia menyegarkan jiwa. Amin. Saudara, jiwa kita perlu segar. Kenapa? Kalau tidak segar jiwa, maka akan terjadi gangguan jiwa. Kalau sudah terjadi gangguan jiwa, lebih parahnya akan jadi sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa, maka dia akan tinggal di rumah sakit jiwa, saudara. Jadi dengar, Alkitab mengatakan Yesus Sang Gembala, Ia akan menyegarkan jiwa kita. Amin. Jadi jangan stres Bapak Ibu, ya, jangan stres, jangan takut. Tahun depan Yesus adalah Gembala yang membawa kita ke air yang tenang. Amin. Bukan hanya itu saja, Alkitab bilang Ia menuntun aku di jalan yang benar. Mari jemaat Tuhan, belajarlah hidup benar. Ya, bukan belajar hidup betul. Karena kalau betul dan benar itu beda. Kalau tambah K dan akhiran an, nah satu jadi kebetulan, tapi yang satu jadi kebenaran. Jadi kita harus belajar hidup dalam kebenaran. Nah, berikutnya ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, kita berjalan dalam kegelapan dunia, aku tidak takut bahaya. Itu yang Paulus bilang begini, hai maut, di manakah sengatmu? Begitu. Apa yang ditakutkan manusia? Manusia paling takut mati. Saya mau tanya di sini, adakah yang di antara saudara yang takut mati? Mati itu tidak mengerikan. Amin. Mati itu tidak mengerikan. Mati itu tutup mata, dia Tuhan. Itu dia mati. Ya. Jadi jangan takut mati.
Tapi walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, yakinlah saudara, Tuhan akan membawa kita terus berjalan beserta Dia. Amin. Nah, saya tidak akan panjang-panjang saudara. Nah, jadi bagaimana caranya saudara? Kita jemaat-jemaat Tuhan ini jumpai malam hari ini Yesus Gembala Agung kita. Dia datang menghampiri kita saudara. Dia akan menggembalakan jiwa kita. Halo? Iya. Jadi orang yang jiwanya tergembala, walaupun uang tidak ada, pasti tetap bisa sembuh. Ya, coba lihat kiri kanan saudara. Apakah tergembala atau tidak tergembala? Ya. Kemudian jiwa yang tergembala, ya kan, yang menyegarkan jiwa. Kalau segar jiwanya, fresh senyumnya, ya kan. Sudah pakai makeup tapi nggak senyum, kan ngeri juga kan, seram loh. Udah sini tebal hitam, sini hitam, bedanya tebal, nggak senyum. Ya, dengar, biarlah jiwamu tergembala. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tergembala. Tergembala artinya apa? Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau malam hari ini kau datang, besok engkau harus datang juga. Besok hari apa? Jangan pikir besok hari libur. Libur ibadah. Tadi malam udah datang kami. Dengar ya, malam hari ini kita mungkin pulang jam 9, ya, tapi besok harus tetap ibadah. Amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi harus tetap ibadah. Amin. Ya, jadi saya mau lihat ini mata-mata, wajah-wajah yang duduk malam ini, besok duduk lagi di sini. Amin. Amin. Nah, itu paruan. Nah, paruan aku berdoa, Tuhan ikat jiwanya, dudukkan dia besok di sini. Amin. Jadi itu saudara, jemaat harus tergembala, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Alkitab berkata begini, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh orang-orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu harus dilakukan semakin giat. Amin. Jadi gembalakanlah jiwamu di tangan gembala itu. Berikanlah jiwamu di tangan sang penggembala itu. Amin. Nah, yang kedua, apa yang kita kerjakan saudara? Dengan tergembala maka Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Nah, jadi tidak ada jiwa yang tersakiti. Ada yang sakit hati malam ini? Ada yang sakit hati ya? Oke, saya percaya yang datang malam hari jiwanya sehat-sehat saja, jiwanya baik-baik saja. Karena kita berkata, biarlah roh, jiwa dan tubuhmu sehat-sehat sampai kedatangan Kristus yang kedua. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh, dalam nama Yesus. Oh, seperti Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Mari jemaat Tuhan, mari dekatkan diri. 5 menit kita sembah Tuhan. Jangan engkau lepaskan dia. Dia ada di depanmu hari ini. Berikan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Tuhan memberi engkau hati yang gembira, hati yang bersuka. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, izinkan dia memberi engkau hati yang bersuka. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau engkau butuh air, minum air dari Tuhan. Lihat Tuhan memberi air kehidupan, akan menyegarkan jiwa. Kami rindu
yang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami. Kami menyerahkan segala ketakutan dan keraguan kami. Kami percaya tahun-tahun yang akan datang adalah tahun-tahun kami boleh menikmati Goshen, menikmati kebaikan Tuhan. Walaupun orang berkata kegelapan, tetapi kami boleh melihat terang yang cahaya. Maka jiwa kami bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan Bang Yesus. Baik. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perayaan Natal. Saya akan bacakan sekilas rundown kegiatan perayaan kita. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu di acara nomor berapa, mohon untuk bersiap-siap. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema. Kemudian sesudah menyanyikan lagu Kita Surga Bergema, kita akan mendengar persembahan pujian dari FA 03. Lalu ada liturgi kelahiran Yesus yang dibacakan oleh keluarga Bapak JP Silaban, keluarga Bapak F. Mendrova, dan keluarga Bapak Adi Subroto. Lalu sesudah sesudah liturgi kelahiran Yesus, ada persembahan pujian dari FA 05. Sesudahnya ada persembahan dari anak Betel Indonesia GB Plaswari alias persembahan sekolah minggu yang minta lihat Yesus pokok. Lalu akan ada